Sebuah ledakan dahsyat mengguncang jantung kota Teheran, membuat ribuan warga yang sedang beraktivitas terperangah. Sirene meraung dari segala penjuru, sementara sistem pertahanan udara Iran langsung aktif secara otomatis. Di tengah perang yang telah berlangsung selama 12 hari, cahaya dari rudal anti-udara terlihat jelas melesat ke langit dan menghantam sasarannya. Sebuah drone tempur Israel yang kemudian dikonfirmasi sebagai Heron TP. Media barat memilih diam, tapi langit Teheran tak bisa berbohong. Pertanyaannya, apakah ini sinyal bangkitnya kekuatan militer Iran atau sekadar ilusi pertahanan yang tampak kuat di permukaan saja? Jangan lewatkan, karena jawabannya bisa jadi jauh dari dugaan Anda. Berbeda dengan pendekatan Israel yang penuh serangan jarak jauh, Iran justru mengambil langkah pertahanan yang terkesan pasif, namun penuh perhitungan. Hanya kurang dari 5% sistem pertahanan yang benar-benar diaktifkan selama konflik. Sekilas terlihat lemah, tapi sesungguhnya ini bagian dari strategi bertahan jangka panjang yang telah dirancang matang. Sejak meninggalkan ketergantungan pada Barat pasca revolusi 1979, Iran telah mengembangkan lebih dari 900 sistem pertahanan udara buatan di dalam negeri. Bandingkan dengan era sebelumnya, yang hanya memiliki 31 sistem impor dari negara barat. Kini, struktur pertahanan mereka dibuat berlapis. Dari sistem jarak jauh seperti Bafar 373 dan Arman, hingga pertahanan ketinggian rendah seperti Her-9 dan Yah-Zahra 3. Yang menarik, Iran memanfaatkan geografi alami secara cerdas. Pegunungan Zagros dan Alborz menjadi benteng alami yang menyembunyikan pergerakan sistem pertahanan bergerak. Ibarat hantu, mereka sulit dilacak dan bisa berganti posisi dengan cepat. Fleksibilitas ini menjadi senjata tersendiri. Namun, bukan berarti sistem ini tidak mendapat tekanan. Dalam konflik kali ini, Israel melancarkan berbagai serangan canggih yang memaksa Iran bermain ekstra hati-hati. Drone FPV mondar-mandir di langit, rudal loiter mengincar titik-titik lemah, dan misi SID atau Suppression of Enemy Air Defenses dihancurkan dari wilayah Azerbaijan. Sistem jarak jauh milik Iran pun menjadi sasaran empuk, apalagi karena sebagian besar belum dilengkapi dengan CIWS atau sistem senjata jarak dekat bergerak. Meski begitu, Iran tetap memilih pendekatan taktis. Mereka lebih mengandalkan mobilitas dan penyebaran desentralisasi ketimbang mempertahankan posisi statis. Dengan hanya sebagian kecil sistem yang beroperasi secara terbuka, mereka mampu menjaga cadangan dan daya tahan tempur dalam jangka panjang. Menurut beberapa pejabat militer Iran, negeri ini siap menghadapi konflik yang berlangsung bertahun-tahun, asalkan kecepatannya tetap seperti sekarang. Artinya, mereka sedang memainkan strategi catur, menahan serangan, tidak buru-buru membalas, sambil menjaga stamina untuk melakukan serangan balik yang lebih terukur, presisi, dan mematikan. Perang 12 hari antara Iran dan Israel bukan hanya pertempuran senjata, tapi juga ajang saling untuk klaim. Dan salah satu yang paling disorot adalah pernyataan Israel tentang dominasi udara mutlak. Namun, selama hampir 2 minggu konflik, tak satupun rekaman yang benar-benar membuktikan kehadiran jet tempur Israel seperti F-35, F-15, atau F-16 di langit Iran. Hal ini menimbulkan keraguan. Apakah jet-jet tersebut memang tidak digunakan, atau Israel tengah memainkan narasi yang lebih besar melalui strategi informasi? Yang terlihat justru pola serangan dari jarak jauh. Drone-drone tempur dan rudal-rudal presisi menjadi ujung tombak. Beberapa sumber menyebutkan adanya basis rahasia milik Mossad di dalam Iran. Lokasi-lokasi tersembunyi yang digunakan sebagai tempat penyimpanan drone dan titik peluncuran. Melalui strategi ini, Israel bisa melumpuhkan target bernilai tinggi tanpa mempertaruhkan nyawa pilot, sekaligus meminimalkan resiko pelanggaran wilayah udara secara terbuka. Lebih dari itu, metode serangan tak langsung ini menyulitkan sistem radar Iran untuk mendeteksi asal serangan secara akurat. Sementara itu, Iran tak tinggal diam. Mereka secara terbuka menunjukkan keberhasilan dalam menembakkan jatuh drone musuh dan bahkan mengklaim telah menggempur 5 pangkalan militer Israel sebagai bentuk respons.
Jadi, mengapa banyak pihak meragukan klaim Israel soal duel udara? Karena kenyataannya, Israel lebih mengandalkan drone siluman dan rudal-rudal jarak jauh dalam menjalankan operasi militernya. Model seperti Hermes 900 dan Heron tipe Eitan berfungsi sebagai mata dan telinga dari luar perbatasan Iran, mengintai, mengunci target, lalu menyerahkan koordinatnya pada unit sabotase atau sistem peluncur rudal di luar negeri. Beberapa dari drone tersebut memang berhasil dijatuhkan, membuktikan bahwa sistem pertahanan Iran tetap terjaga, terutama di wilayah barat yang kerap menjadi titik awal serangan. Tahapan awal dari strategi ini dimulai dengan meluncurkan rudal jarak jauh seperti Ramparts dan Rocks untuk menghancurkan radar statis milik Iran. Serangan dilanjutkan dengan rudal jelajah seperti Delilah dan AGM-142 Popeye yang menargetkan wilayah lebih dalam. Bahkan di fase akhir, rudal balistik seperti Lora dan Golden Horizon dilaporkan ditembakkan dari luar wilayah udara Iran. Beberapa diyakini datang dari arah Laut Kaspia dan diarahkan langsung ke ibu kota Teheran. Melalui metode seperti ini, Israel membentuk citra seolah-olah mereka mendominasi langit. Padahal, yang terjadi bukanlah pertempuran udara terbuka, melainkan operasi standoff, serangan presisi dari jarak jauh yang tetap berada di luar jangkauan sistem pertahanan lawan. Perang 12 hari bukan sekadar bentrokan senjata, tapi ujian sesungguhnya bagi sistem pertahanan udara Iran. Mereka berhadapan dengan mesin militer Israel yang bergerak rapi, penuh presisi, dan didukung oleh teknologi siluman, intelijen satelit Amerika, hingga jaringan infiltrasi lokal. Meski Iran tampil bertahan dengan cukup tangguh, fakta di lapangan menunjukkan mereka harus membayar harga mahal, terutama di sektor rudal dan sistem pertahanan udaranya. Data di akhir konflik menunjukkan bahwa setidaknya 60 unit sistem rudal balistik milik Iran berhasil dihancurkan, termasuk diantaranya peluncur, kendaraan pengangkut, dan berbagai perangkat pendukung. Radar strategis seperti Matla'ul Fajar jenis VHF juga jadi sasaran dan dilumpuhkan. Kerugian Iran tak berhenti di situ. Sistem pertahanan jarak menengah seperti Mersat 16, Sevom Kordat, dan peluncur Hawk M192, tulang punggung pertahanan menengah mereka, ikut hancur dalam serangan. Dari sisi peralatan militer, lebih dari 10 kendaraan logistik dan pengangkut tank, 4 helikopter tempur AH-1J Cobra, 2 pesawat F-14 Tomcat, 1 unit Northrop F-5, hingga pesawat pengisian bahan bakar udara KC-707 ikut lenyap. Yang terakhir, tentu memperburuk kemampuan tempur udara Iran secara signifikan. Israel juga memperluas target, melumpuhkan peluncur drone kamikaze, menyerang pusat komando, bahkan menyasar infrastruktur yang terlihat sipil, seperti ekskavator, bulldozer, dan wheel loader, membuktikan bahwa sasaran mereka adalah sistem pendukung secara keseluruhan. Namun, keunggulan Israel tidak sepenuhnya tanpa celah. Dari laporan-laporan lapangan, Iran berhasil menjatuhkan sedikitnya 8 UAV kelas atas milik Israel. Di antaranya 3 drone Hermes 900, 2 unit IAI Heron Eitan, serta 1 drone orbiter seri 8373. Semua UAV ini adalah tulang punggung misi ISR, pengintaian, pengawasan, dan pelacakan target secara real-time. Meskipun tidak ada jet tempur Israel yang dikonfirmasi jatuh, keberhasilan Iran menembak UAV kelas berat ini cukup membuktikan bahwa sistem pertahanan berlapis dan kemampuan mobilitas rudal mereka masih bekerja. Padahal, hanya sekitar 5% kekuatan pertahanan udaranya yang aktif. Jadi, jika ditarik garis kesimpulan, ya Israel unggul dalam hal daya hancur dan efisiensi serangan. Tapi Iran punya satu kemenangan tersendiri. Mereka berhasil menjaga narasi bahwa kekuatan strategis mereka belum sepenuhnya lumpuh. Bahkan, dalam beberapa momen, dunia justru dibuat melihat potensi pertahanan nasional Iran yang selama ini tersembunyi. Dan yang lebih mengejutkan, semua itu dilakukan dengan sebagian besar sistem mereka masih disimpan. Gila bukan? Perang 12 hari bukan sekadar bentrokan militer, tapi juga titik balik strategis bagi Iran. Salah satu keberhasilan terbesar adalah penangkapan utuh drone orbiter 5 milik Israel, lengkap dengan teknologi barat di dalamnya. Drone ini dijatuhkan lewat sistem peperangan elektronik, dan kini menjadi bahan utama dalam proyek rekayasa balik. Lewat drone ini, Iran bisa mempelajari perangkat lunak, sensor, dan desain kerangka canggih,
untuk memperkuat pengembangan drone lokal generasi baru. Bersamaan dengan itu, Iran juga memperkuat jalur diplomasi militer. Dalam pertemuan Shanghai Cooperation Organization atau SCO di Qingdao, Menteri Pertahanan Iran, Jenderal Aziz Nazirzadeh, menjalin komunikasi dengan perwakilan dari China, Rusia, Pakistan, Belarus, dan Tajikistan. Fokus pembicaraan, kerjasama pertahanan, termasuk potensi transfer teknologi sistem udara modern. Iran juga membuka kemungkinan pengadaan tambahan sistem seperti Arman dan Bafar 373 dari mitra SCO untuk memperkuat pertahanannya terhadap tekanan militer barat. Kerja sama ini mencerminkan arah baru, aliansi kawasan timur yang kian solid sebagai penyeimbang blok barat. Meskipun China dan Rusia tetap menjaga posisi diplomatis, dukungan intelijen dan logistik bagi Iran terlihat semakin nyata.